Hampir setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya stres, bahkan bisa berlarut-larut. Kenapa ini bisa terjadi? Kali ini saya akan membahas salah satu penyebabnya, yaitu karena kita tidak memahami apa itu mendesak atau urgent dan penting atau important. Mendesak atau urgent adalah kondisi di mana kita harus segera menyelesaikan apa yang sedang terjadi. Sementara yang namanya penting atau important adalah suatu aktivitas yang bisa berdampak penting untuk masa depan kita. Dari kedua variabel ini, yaitu mendesak dan penting, kita akan membagi ke dalam 4 situasi. Yang pertama, situasi di mana kondisinya itu penting dan mendesak. Misalnya apa? Misalnya ketika kita dihadapkan kepada deadline suatu pekerjaan atau sakit yang harus segera ke rumah sakit. Yang kedua, kondisi di mana tidak penting tetapi urgent. Ini adalah kondisi di mana kita diinterupsi oleh orang lain, misalnya anak buah menginterupsi kita, padahal untuk hal yang sebetulnya bisa dikerjakan sendiri. Kondisi ketiga adalah di mana kondisinya atau hal yang kita hadapi ini penting, tetapi tidak mendesak atau tidak urgent. Misalnya ketika kita melakukan olahraga atau belajar untuk bisa lebih sehat atau mempertahankan kesehatan kita atau untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Kondisi keempat adalah di mana udah nggak penting, tidak mendesak juga. Oleh karena itu di sini contohnya adalah kita misalnya berselancar di sosial media tanpa tujuan yang jelas, atau kita bergunjing atau bergosip yang juga tidak jelas tujuannya. Dari keempat situasi ini, yang paling bisa menimbulkan stres adalah kondisi di mana penting dan mendesak. Seperti tadi misalnya, kondisi ketika kita sakit dan harus segera ke dokter. Kalau aktivitas kita banyak berada pada kondisi tadi, yaitu yang namanya penting dan mendesak, berarti kita tidak bisa mengelola waktu. Yang terbaik adalah ketika kita berada pada kondisi penting tetapi tidak mendesak. Artinya kita bisa santai berolahraga, di mana untuk jangka panjang kita akan insya Allah semakin sehat misalnya, atau kita belajar sesuatu untuk lebih meningkatkan kinerja kita. Jadi kondisinya tidak mendesak di sini, justru santai melakukannya. Ketika orang lebih banyak berada pada kondisi ini, di mana dia melakukan hal yang penting tetapi tidak mendesak, berarti mereka adalah orang-orang yang bisa mengatur waktu. Bagaimana dengan dua yang lain, yaitu tidak penting dan mendesak? Ini tentu hanya mengganggu waktu kita sebetulnya, membuang waktu kita. Apalagi kalau kita melakukan hal-hal yang sudah nggak penting juga nggak mendesak. Dan salah satunya adalah banyak orang sibuk dengan bermain HP, berselancar di media sosial, tetapi tanpa tujuan jelas. Tidak terasa sudah 4-5 jam melakukan hal tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.